Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Seperti biasa kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, kita akan membahas di antara tanda-tanda dekatnya dunia ini dengan akhir zaman. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik. Pastinya ini menarik sekali. Topik kita sekarang adalah keluarnya binatang melata dari perut bumi. Ini kita sedang bukan bicara film ya, tapi memang sebuah tanda yang pastinya akan terjadi nanti sebagai awal atau sebagai tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Bersama saya Supriyadi Al-Khazini juga pemateri kita, Ustadz Haryanto BSHMH. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, dingin-dingin ya musim. Alhamdulillah, insyaallah baik semua. Teman-teman kepengenan di studio? Alhamdulillah semua sehat dan dan juga kita doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Topik kita sekarang ini rada seperti berbau film-film ya, keluarnya binatang melata dari perut bumi. Pastinya nanti di pembahasan utama kita akan membahas bahwa binatang ini bakal berbicara seperti itu. Cuma biar kita nggak keder ya, nggak rada bingung gitu. Mungkin ada baiknya di awal kita sebutkan atau kita bahas tentang bahwa apakah benar ada kisah, pasti sudah banyak yang tahu juga mungkin ya, kisah yang menjelaskan bahwa binatang-binatang pada masanya atau pada waktunya kala itu berbicara dengan takdir Allah, Ustaz. Mungkin diawali dengan itu dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait masalah binatang yang akan keluar di akhir zaman, mungkin perlu kita mengetahui bahwasanya kejadian di mana seekor hewan itu bisa berbicara dengan manusia itu bukan suatu hal yang baru di dunia nyata dan pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita mau flashback ke belakang, kita lihat sejarah Islam di mana ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kelebihan mukjizat, di antaranya adalah bisa berbicara dengan binatang. Yaitu kisah, kalau kita melihat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman ini kan kisah yang masyhur ya, yang sudah pernah diceritakan berulang-ulang, bahkan mungkin bisa jadi kisah favorit bagi kalangan anak-anak, karena anak-anak itu biasanya dengar suka kisah-kisah yang menakjubkan gitu ya, sesuatu yang membuat kagum, sesuatu yang istimewa. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam Allah jadikan bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan. Di antaranya adalah burung hudhud yang merupakan salah satu dari pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Kalau kisah lengkapnya ya di surat An-Naml ada. Dan Allah menyebutkan ketika burung hudhud datang terlambat, ketika apel kemudian datangnya terlambat, dicari oleh Nabi Sulaiman, bahkan sempat Nabi Sulaiman mengancam akan membunuh, menghukum burung tersebut kalau tidak memiliki alasan yang tepat. Maka Allah Ta'ala menceritakan dengan menyebutkan famakasa ghairu ba'idin. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud menghadap Nabi Sulaiman. Faqala ahattu mimma lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku mengetahui, wahai Nabi Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Yaitu aku telah datang memberikan kabar tentang negeri Saba dengan kabar yang penting dan yang bisa diyakini kebenarannya. Dan ketika burung hudhud mengatakan itu, Nabi Sulaiman bisa memahami, bisa tahu bahasa yang dia sampaikan. Sehingga Nabi Sulaiman menimpali, menjawab apa yang disampaikan burung hudhud, sebagaimana Allah sebutkan, qala sananzuru as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Ya udah, nanti kita lihat apakah yang engkau sampaikan itu benar atau tidak. Ini jawaban dari Nabi Sulaiman menunjukkan beliau memahami dan mampu berkomunikasi dengan dua arah antara beliau dengan burung hudhud. Tidak hanya sekedar mendengar bahasanya kemudian tidak bisa menjawab.
Dan dalam kisah Nabi Sulaiman juga dalam surat yang sama, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berjalan dengan para pasukannya melewati sebuah lembah. Hatta idza atau ala wadi namli. Sampai ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya sampai ke lembah semut. Daerah yang di situ ada perkampungan semut. Maka qalat namlatun. Kemudian salah seorang semut pemimpinnya mengatakan, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maka semut ini mengatakan, wahai para semut, masuk ke rumah kalian. Jangan sampai kalian keinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak mengetahui. Maka ternyata ucapan semut ini dipahami dan diketahui oleh Nabi Sulaiman sehingga beliau merespon. Disebutkan fatabas sama dhahikan min qawliha. Maka kemudian tiba-tiba Nabi Sulaiman ini dia tersenyum dan tertawa disebabkan mendengar apa yang diucapkan oleh semut tersebut. Ini menunjukkan beliau melakukan respon menunjukkan memahami apa yang dikatakan oleh semut tersebut. Bukan asal ketawa nggak ada sebab, tapi memang ada sebab di mana beliau mengetahui ucapan semut tersebut. Dari kisah ini sebagai refleksi bagi kita supaya kita tidak kaget. Apa benar kejadian ini nanti akan terjadi di dunia ini? Ya, di dunia ini sudah pernah terjadi. Dan Allah SWT sudah pernah menunjukkan kekuasaannya. Meskipun ini mungkin dari satu sisi orang akan membantah, oh itu kan memang, itu kan jelas, itu kan nabi. Kalau nabi ya maklumlah. Masa kemudian nanti ada hewan yang berbicara dengan manusia, dengan omongan manusia biasa. Kalau kepada nabi sih mungkin itu karena mukjizat. Ya kita katakan karena pada poin intinya adalah bukan terkait masalah nabi atau bukan nabi, tetapi kemampuan Allah jadikan hewan bisa berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Bukan manusia, karena poinnya di sini kan nanti hewan tersebut muncul dan dia berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Bukan manusianya berbicara dengan bahasa hewan yang dipahami oleh hewan. Biar paham maksudnya ya. Karena kita melihat dari sisi ini. Dan ada kesamaan di mana hewan tersebut kemudian berbicara sehingga bisa dipahami oleh manusia. Seperti itu. Oke, ini otak saya mulai rada traveling ya. Kalau zaman dulu keadaannya berbeda ya. Zaman dulu ini semut dan hewan-hewan itu berbicara dengan Nabi dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Nabi aja gitu. Jadi kayak kalau saya membayangkan, Anda ini cuma berandai-andai aja. Kita bicara dengan kambing misal. Kambing itu bicara dengan bahasa manusia. Dan betapa unik gitu ketika kita manusia berbicara dengan hewan seperti itu. Cuma ya kalau sampai terjadi di era sekarang justru kita takut ya. Artinya udah semakin dekat kita dengan hari kiamat seperti itu. Cuman poinnya gini, kalau Allah saja bisa mampu menjadikan manusia memahami atau hewan ini berbicara dengan manusia, artinya bahkan makhluk yang ibaratnya gini, sesuatu yang tidak bisa berbicara dengan manusia bisa berbicara dengan manusia dengan takdir Allah. Apakah hal sebaliknya juga bisa kemudian Allah lakukan gitu? Kepastiannya gitu. Jadi sesuatu yang harusnya bisa bicara menjadi tidak bisa berbicara gitu. Mungkinkah ini terjadi? Ya, kalau kita bisa analogikan, mengaktifkan sesuatu yang sudah mati itu akan lebih sulit daripada mematikan sesuatu yang sebelumnya aktif. Kalau ada benda hidup kita matikan, itu lebih gampang dengan berbagai cara. Tapi kalau sesuatu benda yang mati kemudian kita usahakan untuk hidup, ini butuh yang namanya keahlian, butuh yang namanya kemampuan yang lebih. Begitu pula ketika Allah SWT bisa menjadikan sesuatu yang awalnya tidak bisa berbicara kemudian bisa berbicara, maka akan lebih mudah lagi ketika Allah menjadikan sesuatu yang harusnya dia bisa berbicara tapi ternyata tidak bisa. Ada dua bentuk yang sifatnya permanen dan kita bisa lihat banyak sekali kita temukan manusia yang waliyadzubillah yang kemudian Allah uji sehingga mereka tidak bisa berbicara, padahal secara komponen anggota tubuh yang mereka miliki juga sama ya, punya lidah, punya mulut,
punya segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia tidak bisa berbicara, maka dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Bahkan manusia itu pun ketika baru pertama kali proses keluar dari rahim seorang ibu, ya dia butuh tahap. Kan umumnya dan memang sunatullah orang ketika keluar dari namanya manusia, tapi ketika keluar dari rahim ibu kan tidak bisa langsung bicara. Dia akan butuh proses gitu ya. Ada yang sifatnya permanen, memang dari lahir kemudian dia bisu sampai dia meninggal, ada juga yang sifatnya sementara. Misalnya bayi, ketika keluar dia belum bisa berbicara, berkomunikasi dengan dua arah, tapi lama-kelamaan dia akan bisa. Dan juga pernah terjadi di zaman dahulu, kalau kita melihat kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam yang Allah cantumkan dalam surat Maryam dan surat Ali Imran, Nabi Zakaria pernah mengalami masa bisu, masa di mana beliau tidak bisa berbicara, sekitar 3 hari 3 malam. Dalam sebuah ayat disebutkan 3 hari, di ayat yang lain menyebutkan 3 malam. Seperti misalnya dalam surat Maryam ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Kemudian Nabi Zakaria berkata ketika setelah beliau memohon kepada Allah supaya diberikan anak dalam kondisi beliau sudah sepuh, sudah istrinya juga mandul, maka Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria minta tanda bahwasanya benar-benar bahwasanya dia itu akan memiliki anak. Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Engkau selama 3 malam tidak akan bisa berbicara dengan manusia. Ngomong nggak bisa. Padahal Allah mengatakan sawiyya, engkau dalam kondisi sehat, tidak sakit, tapi tiba-tiba tidak bisa berbicara. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Allah bahkan mengatakan tanda bahwasanya engkau akan mendapatkan anak adalah ketika engkau tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat saja. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bisa menjadikan seseorang tidak permanen sifatnya tetapi hanya sementara, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang kita anggap mungkin tidak, sesuatu yang mustahil itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki seseorang tidak bisa melakukan sesuatu yang secara normal harusnya dia bisa, tiba-tiba dia bisa saja Allah jadikan tidak bisa melakukan sesuatu tersebut. Ada kalanya kita memiliki sebuah kemampuan, tapi tiba-tiba kok kemampuan ini hilang, tidak ada. Nanti suatu saat akan kembali lagi. Karena itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini logikanya gampang banget kita pahami ya. Kalau orang yang awalnya bisa berbicara kemudian dijadikan tidak bisa berbicara itu hal yang sangat mudah. Karena yang menjadikan awalnya tidak berbicara menjadi berbicaranya mudah bagi Allah, apalagi sebaliknya seperti itu. Cuma kalau kita lebih telaah lagi lebih dalam, Ustaz, pemberitaan atau kabar dari Allah Ta'ala terkait ini, saya masih membayangkan ya, ini keluarnya binatang melata dari perut bumi, apakah dia bumi terbelah kemudian keluar hewan-hewan ini atau sebenarnya sebuah istilah yang hewan itu sudah ada kemudian menjadi berbicara dan disebut bahwa ini adalah makhluk yang keluar dari perut bumi seperti itu. Biar kita nggak ngeblank ya, mungkin di awal kita sebutkan dulu bagaimana riwayat atau ayat-ayat Allah Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa ini yang menjelaskan bahwa nanti akan ada makhluk yang bisa berbicara seperti itu. Baik. Jadi terkait masalah peristiwa ini yang merupakan salah satu di antara tanda besar semakin dekatnya kehancuran bumi, kehancuran dunia, kiamat di dunia adalah keluarnya hewan melata dari dalam bumi. Meskipun nanti akan kita sebutkan beberapa perkataan para ulama yang menyebutkan tentang binatang ini seperti apa. Tapi kalau dari secara dari zahir ayat dalil yang menyebutkan terkait masalah tanda besar ini menunjukkan lebih kecenderungannya itu mengarah pada bahwasanya hewan ini adalah keluar dari bumi. Ya.
Nah ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, ketetapan Allah telah diputuskan, di bawah waktu ketetapan yang telah Allah tetapkan, akhrajna lahum dabbah, maka kami akan keluarkan binatang melata minal ardi, dari bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, yang mana binatang ini akan berbicara dengan manusia dengan mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau kita melihat secara zahir ya binatang itu keluar dari bumi, dari perut bumi. Kemudian mengajak bicara manusia dengan bahasa yang mereka pahami, menjelaskan kondisi manusia di mana manusia itu kondisinya sudah rusak, sudah tidak baik. Mereka sudah banyak berbuat kerusakan di muka bumi, banyak ayat-ayat Allah yang kemudian mereka dustakan. Tapi ini tidak bisa meskipun karena mungkin banyak film-film movie yang mungkin sering dilihat oleh manusia itu, jadi mungkin kebayangnya hewannya kayak apa ya, kira-kira kayak alien yang sering dilihat, atau binatang-binatang seperti biasa yang yang sering digambarkan dalam anime ataupun dalam film-film kartun yang lainnya, maka memang tidak disebutkan secara rincinya seperti itu. Tapi kejadian ini adalah yang perlu kita yakini, perlu kita imani, bahwasanya kejadian seperti ini akan terjadi dan muncul dan membuat kaget manusia. Karena mereka tidak terbayang ternyata hal ini bisa terjadi. Meskipun kita di zaman sekarang ya sering melihat ya, sering menyaksikan di dalam film ataupun kartun di mana hewan-hewan itu, makhluk-makhluk lain bisa ngomong dengan manusia, berkomunikasi. Tapi kan meskipun itu sesuatu yang aneh gitu ya, tapi kan sebenarnya kita juga sadar yang sedang kita tonton itu ya bohong, fiksi, tidak ada yang benar. Meskipun harusnya kalau kita sudah sering melihat binatang berbicara dengan manusia, kalau kejadian di alam nyata kan, oh iya saya pernah lihat. Tapi kan tetap di dalam pikiran kita, benak kita tahu bahwasanya yang kita lihat itu bohong. Kalau yang nyata ternyata terjadi, akan membuat manusia itu kaget dengan kejadian tersebut. Ya, banyak ilustrasi paling enggak kita sudah baik dicekoki dengan film-film yang animasinya itu menunjukkan ada komunikasi antara hewan dengan manusia seperti itu. Cuma kalau kemudian terjadi tiba-tiba di dunia nyata, kita lagi duduk, tiba-tiba ada kambing lewat dan ngomong ke kita, kita akan lompat setinggi-tingginya karena saking kagetnya seperti itu. Karena termasuk hal yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari ayat, umumnya kan menyampaikan dengan bahasa yang lebih general, lebih umum, tidak dijelaskan dengan deskripsi yang lebih rinci gitu. Apakah ada riwayat-riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas ini lebih rinci dan lebih detail yang lebih mudah kita pahami, Ustaz? Tapi ada beberapa hadis, kita akan sampaikan beberapa riwayat dalam hadis yang menekankan akan keluarnya hewan tersebut. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 tanda apabila sudah keluar, maka pada saat kejadian tersebut, salah satu dari 3 hal ini, maka pada saat itu orang yang sebelumnya tidak beriman, kemudian tiba-tiba beriman karena melihat peristiwa yang aneh ini, peristiwa yang di luar kebiasaan, kemudian tiba-tiba sadar, taubat, maka imannya tidak diterima. Atau orang yang sebelumnya cuma niat pengen berbuat baik, tapi pas muncul kejadian ini, tiba-tiba baru mau melaksanakan pada saat itu, maka perbuatan baik tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut adalah tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, wad dajjal, dan keluarnya dajjal, wadabatul ardi, dan keluarnya hewan melata diri dalam bumi. Jadi ini di antara 3 hal tersebut adalah binatang melata yang jadi kita fokus kita di situ adalah ketika hewan ini sudah keluar dan ini
tidak jauh jarak waktunya dengan keluarnya Dajjal dan munculnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya, maka pada saat itu kehancuran sudah semakin dekat dan amal soleh pada saat itu sudah diterima. Dan orang yang sebelumnya tidak beriman kemudian mau beriman pada saat itu, maka keimanannya ditolak. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia menceritakan, aku telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang tidak pernah kulupakan setelahnya. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabah ala ananasi duha. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali akan muncul adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari arah barat. Kemudian keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Ini secara eksplisit disebutkan waktunya ya, waktunya duha. Ketika waktu duha, kemudian hewan itu akan keluar mengajak bicara manusia. Fa'ayyuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala isriha qarib. Maka dua tanda ini, mana saja yang muncul terlebih dahulu, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Bisa jadi yang pertama kali terjadi adalah matahari terbit dari barat, kemudian keluarnya hewan. Atau keluar hewannya dulu, baru setelah itu matahari terbit dari barat. Tapi cara keduanya, seandainya duluan yang manapun yang akan keluar, maka yang lainnya akan keluar dalam jarak yang tidak lama. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalil ini dan dalil sebelumnya menunjukkan secara tegas akan keluarnya hewan tersebut. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, Badirul bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal kebaikan sebelum datang 6 hal. Di antara 6 hal tersebut adalah dabatul ardi, ya keluarnya hewan dari perut bumi. Kalau kita kaitkan antara hadis yang ketiga dengan hadis yang pertama, ini sama-sama menunjukkan bahwasanya pada saat hewan ini keluar mengajak bicara pada manusia, maka pada saat itu amal kebaikan tidak lagi diterima. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Badirul ba'amali sittan. Segeralah berbuat kebaikan sebelum datang 6 tanda. Karena kalau tanda tersebut sudah keluar, maka kesempatan untuk beramal itu tidak ada. Jadi dari hadis-hadis ini yang kita sampaikan dan ayat yang sebelumnya kita sampaikan, semuanya menunjukkan akan kepastian munculnya tanda-tanda munculnya hewan dari perut bumi yang akan mengajak bicara manusia. Dan ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, karena tidak jauh dengan munculnya matahari terbit dari barat dan keluarnya Dajjal. Maka ini menjadi perhatian kita semua, tapi tidak perlu ditunggu ya. Oh, waktu duha, berarti setiap duha kita tunggu barangkali keluar dari bumi gitu ya, enggak. Kalau ternyata yang keluar ulat ya pokoknya bukan termasuk. Allah Ta'ala. Oke, ini sudah cukup ke-spill ya, bahwa tadi kan sempat diri saya pribadi agak bertanya-tanya gitu. Dari urutan yang sudah kita bahas kemarin, buat pemirsa yang mungkin menyimak juga, ketika muncul Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa Al-Masih, urutan-urutan itu ternyata sudah dilewati fasenya ya. Dan agak ngerinya lagi kalau tadi visualnya digambarkan, matahari terbit dari barat dan hewan melata berbicara mulai keluar. Dalam waktu yang berdekatan, keduanya bermunculan, antara hewannya dulu atau matahari terbit dari arah barat dulu. Ini menggambarkan bahwa kejadiannya berarti peristiwa yang terjadi adalah secara urutan, keduanya berdekatan, atau mungkin ada penjelasan lebih detail lagi, Ustaz. Tanda-tandanya lebih mendekati ke arah manakah seperti itu? Jadi kalau terkait masalah waktu ya, tadi dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ya, itu sudah terlihat jelas ya. Pertama, ada dalil yang menyebutkan itu terjadi waktu duha. Kemudian yang kedua, munculnya tidak jauh berdekatan dengan munculnya matahari, terbitnya matahari dari barat. Dan juga ya tadi disebutkan di antara 3 tanda itu kan termasuk matahari terbit dari barat yang tobat tidak diterima, keluarnya hewan, kemudian Dajjal. Jadi secara umum ya kita bisa katakan keluarnya hewan tersebut adalah
bersamaan dengan tanda-tanda besar hari kiamat yang lainnya. Dan itu terjadi ketika manusia itu sudah mulai rusak, sudah mulai banyak meninggalkan perintah Allah, sudah mulai banyak maksiat yang dilakukan. Karena dalam ayat itu kan Allah Ta'ala mengatakan wa idzal waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan itu sudah ditetapkan terhadap mereka. Dan dikatakan oleh para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hal itu terjadi ketika manusia telah rusak, sudah meninggalkan perintah-perintah Allah dan menggantikan agama yang benar. Mereka tinggalkan agama yang benar, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah kemudian Allah akan mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka, lalu dia berbicara dengan manusia. Yang dikatakan oleh binatang tersebut tentang amalan-amalan keburukan yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin banyaknya orang yang tidak peduli dengan agama, semakin jauhnya manusia dari amal ibadah, maka waktu itu akan semakin dekat dengan munculnya hewan tersebut. Jadi ini kalau secara secara waktu, secara pasti ya kita akan kembali ke kaidah asal yang namanya kiamat itu tidak bisa kita ketahui waktunya kapan. Tapi kan ada tanda yang sifatnya umum. Hari Jumat, ya kiamat terjadi hari Jumat, kemudian hewan ini muncul. Kalau kiamat hari Jumat, hewan ini keluar waktu duha. Duhanya kapan nih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Ya nggak tahu. Waktunya tidak tahu karena jarak secara secara detail terkait masalah jam, detik, menit, harinya kita tidak diketahui seperti itu. Oke, dari awal kita bicara, ketika kita menyebutkan hewan-hewan ini, kita tidak membicarakan detail secara pasti. Oke lah, binatang melata udah jelas, ini hewan melata. Apakah ada penjelasannya lebih detail hewannya itu apa saja? Apakah semua binatang melata kemudian bisa berbicara dengan manusia? Karena di era sekarang saja, di beberapa manusia-manusia tertentu dengan kemampuan yang memang berbeda dengan yang lain, walaupun tidak berbicara dengan bahasa kita seperti ini, dia bisa ngobrol dengan hewan atau dengan bahasa gesturnya atau dengan komunikasi antara manusia dengan hewan yang tidak dimengerti oleh orang selain dia gitu. Bahkan ada orang yang bisa memahami ini ular mau ngapain gitu. Ada yang memelihara singa, ada yang memelihara hewan, dan sepertinya mereka ada chemistry yang bagus gitu. Nah, kemudian hewan-hewan ini, apakah ada penjelasannya lebih detail bahwa hewan itu maksudnya A, B, C aja gitu? Apakah semua hewan melata yang disebutkan dalam riwayat ini adalah semuanya gitu? Tapi sebelum kita menyebutkan perkataan para ulama terkait masalah jenis hewan ya yang akan keluar ini, mungkin tadi sedikit menyinggung yang disampaikan. Memang di zaman ini dari dulu juga sebenarnya sama sih. Ketika seseorang itu misalnya memelihara hobi dengan seekor binatang tertentu, misalnya ada orang yang hobi dengan kucing, orang hobi dengan ular, orang hobi dengan hewan ternak, ayam, kambing dan sebagainya, karena keseharian berkutat dengan dia, dengan hewan tersebut, secara otomatis dia akan tahu maksud dari hewan ini, meskipun tidak mengucapkan sebuah perkataan, tapi dengan gerakan-gerakan hewan tersebut kita tahu itu maksudnya pengen apa sih gitu kan? Apa pengen makan, pengen minum, atau pengen apa kan kita tahu gitu ya. Kadang hewan itu juga ngerti kita panggil gitu. Misal contoh kocaknya gini, saya punya kucing, kita namanya Kecap gitu. Kalau saya panggil Kecap dia datang, padahal Kecap kan nama makanan gitu. Kayak ada komunikasi sendiri gitu. Iya. Tapi memang kondisinya berbeda ya. Perbedaannya karena kita sama-sama menggunakan bahasa lebih cenderung ke gerakan dengan ucapan-ucapan ringkas gitu ya. Tapi kan komunikasinya tidak dengan dua arah, bukan sama-sama bicara. Dan ini sebenarnya tidak jauh, bahkan sesama manusia yang pernah kita tadi sebutkan di awal, bayi gitu kan. Bayi itu kan ketika dia dalam kondisi masih bayi, belum bisa ngomong, belum bisa kita tanya juga dia belum bisa jawab. Dia hanya menjawab dengan tangisannya, dengan gerakannya, dengan mimiknya, raut mukanya. Tapi yang akan bisa paham dengan apa yang diinginkan oleh bayi ini ya orang tuanya, ibunya yang lebih dekat, karena seringnya komunikasi. Kadang bapaknya sendiri kadang nggak tahu, nggak paham anaknya nangis minta apa gitu kan. Tapi yang tahu adalah
orang tuanya. Jadi kejadian yang seperti ini ya memang sudah terjadi dari zaman dulu juga sama, orang-orang ketika sudah mulai berhubungan dengan hewan ya dia harus mau tidak mau dituntut, ketika dia punya hobi untuk memelihara hewan ya mau tidak mau dia harus paham dengan maksud hewan tersebut, meskipun hanya sekedar dengan suara apapun gerakan dia harus peka agar bisa langgeng hubungan dan hobinya tersebut. Kita kembali terkait masalah hewan yang tadi disebutkan. Kalau kita melihat ayat di awal itu kan hewannya keluar dari bumi, tetapi para ulama ternyata mereka menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya beliau memiliki pendapat bahwasanya hewan yang akan keluar itu yang dimaksud adalah unta, anak unta yang dulu pernah disapih oleh untanya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kan punya unta, unta yang keluar dari batu. Ya kan mujizatnya Nabi Soleh ada unta keluar dari batu. Kemudian Nabi Soleh mempersilahkan umatnya untuk memanfaatkan unta ini. Susunya diambil, silahkan, tapi dengan syarat jangan disembelih. Kemudian ada anak unta. Anak untanya Nabi Soleh ini kemudian kan otomatis akan nyusu ke untanya ini kan induknya. Tapi ternyata kan unta induk ini kan kemudian disembelih oleh kaumnya Nabi Soleh disembelih. Kemudian anak unta ini dalam riwayat yang lain juga menyebutkan anak unta ini kemudian lari, kemudian masuk ke dalam batu. Batunya terbelah, kemudian unta ini masuk, kemudian tertutup, sudah hilang, nggak tahu kemana lagi. Sehingga Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih tepat menurut beliau adalah yang akan keluar ini nanti adalah unta. Anak unta yang dulu pernah disapih oleh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian ada sebagian yang lain menyebutkan, ini dikatakan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya yang dimaksud hewan yang akan keluar dan berbicara dengan manusia ini adalah al-jasasah. Al-jasasah ya kita bahasakan seperti intel. Tapi al-jasasah di sini kalau kita lihat hadis tentang Tamim Ad-Dari, kalau kita flashback bagi pemirsa yang belum melihat video tanda-tanda kiamat besar, kan yang pertama kita bahas adalah terkait masalah Dajjal. Di hadis Dajjal, tentang Dajjal ini kan hadis yang terkenal, itulah hadis Tamim Ad-Dari yang sahabat ini terdampar di sebuah pulau, kemudian ketemu dengan makhluk yang besar di borgol. Dan awalnya kan ketika di tepi pantai dia ketemu dengan hewan yang seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan rambut bulu dari ujung sampai ujung. Bahkan sahabat mengatakan saya bingung mana kepala mana ekor. Nah, sebagian ulama mengatakan hewan yang akan keluar yang mengajak bicara kepada manusia itu al-jasasah ini. Karena sudah pernah terjadi, dia sudah pernah berbicara dengan sahabat Tamim Ad-Dari, sehingga menyuruh Tamim Ad-Dari dan sahabatnya untuk datang ke sebuah tempat yang di situ ada yang dikatakan sebagai Dajjal. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan hewan yang akan berbicara adalah al-jasasah. Kemudian ada pendapat yang lain yang ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan bahwasanya hewan yang akan keluar ini adalah ular. Hewan ular ini dulu pernah ketika kaum Quraisy, ketika Ka'bah itu pernah kebanjiran, kemudian sempat rusak, kemudian Quraisy ini mengumpulkan bermusyawarah, bersepakat mengumpulkan harta-harta halal untuk membangun kembali Ka'bah. Dan pada saat itu ada ular yang mengawasi dinding Ka'bah, tapi kemudian ular ini disambar oleh elang. Nggak tahu dibawa kemana, yang sehingga sebagian mengatakan ular inilah yang nanti akan keluar kepada manusia, kemudian mengajak bicara kepada mereka. Tapi ya pada intinya memang tidak disebutkan secara pasti ya jenis hewannya seperti apa. Yang penting karena kata adabah ini kan kalau secara bahasa kita katakan dabah itu adalah kuluma yadubu alal ard, segala sesuatu yang berpijak
di atas bumi, sesuatu yang hidup di muka bumi ya semuanya dabbah. Jadi ini tidak menunjukkan pada hewan tersebut jenisnya seperti apa, dan memang ini hanya penafsiran-penafsiran para ulama, tapi karena memang tidak ada dalil secara sahih, secara sharih, secara gamblang yang menyebutkan jenis hewannya itu apa. Sehingga terkait masalah hewan apa yang akan keluar ya wallahu alam, kita tidak bisa mengatakan secara pasti jenis hewannya. Seperti itu. Dan mungkin ini juga lebih baik daripada kemudian disebutkan nama hewannya unta, takutnya nanti orang khawatir takut kiamat semua unta dibunuhi semua gitu kan. Saya baru mau mikir kayak gitu ya. Ternyata 3 penyebutan itu tidak menjamin bahwa salah satunya adalah yang paling dibenarkan gitu. Ya. Itu adalah hanya prediksi dari riwayat-riwayat hadis saja seperti itu. Oke. Jadi ya tadi sempat kepikiran juga, seandainya yang disebutkan adalah yang lebih roja adalah tentang ular, bisa jadi semua ular di dunia ini bakal dimusnahkan karena biar gak terjadi tanda itu seperti itu. Cuma kalau saya pribadi mungkin paling gokil kalau yang ternyata dibenarkan adalah jasasa tadi itu. Yeah. Seandainya makhluk yang keluar adalah makhluk yang semuanya bulu, tidak kelihatan mana kepala dan mana ekor, kemudian berbicara dengan manusia, lihat aja udah serem ya. Apalagi ngomong dengan manusia seperti itu. Cuman kalau dari 3 ciri-ciri tadi, ketangkapnya gini, Zat. Berarti munculnya hewan-hewan ini hanya di daerah tertentu saja dong gitu. Karena tadi kan saya sempat membayangkan andai ini binatang ini melata adalah semua hewan, artinya di bumi yang bulat ini bakal ketemu nih semua orang bertemu dengan hewan yang bicara. Tapi kalau dari tiga contoh tadi yang disebutkan, berarti hanya di daerah tertentu saja dong bahwa tanda ini keluar, atau ada riwayat lain yang lebih detail lagi. Baik. Sebelum nyambung menjawab terkait masalah tempat di mana keluarnya hewan tersebut, ya memang tadi kan kita katakan kalau pendapat yang tadi dirojikan terkait al-jasasah itu ya sudah jelas dia berasal di sebuah pulau yang kita tidak tahu sekarang pulaunya di mana gitu kan. Iya. Jadi kayaknya kemungkinan mau muncul di sini yang nggak jauh gitu ya. Tapi kalau memang yang pendapat yang lebih dikuatkan adalah pendapat yang memang tidak disebutkan secara pasti hewannya itu apa, maka ada kemungkinan akan muncul di tempat-tempat lain. Tapi yang disebutkan oleh dalam riwayat, beberapa para ulama menyebutkan terkait masalah keluarnya hewan ini, ada yang menyebutkan bahwasanya hewan tersebut akan keluar dari Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam Al-Awsat dari sahabat Hudzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhu merofakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, binatang akan keluar dari masjid yang paling besar. Itu dimaksud adalah Masjidil Haram. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar, kemudian bumi itu terbelah, kemudian muncullah hewan yang dimaksud tersebut. Kemudian pendapat yang lain juga sama, mengatakan bahwasanya binatang ini akan keluar sebanyak, ini disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Asid diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, menyebutkan bahwasanya hewan tersebut akan keluar 3 kali. Sebagian itu keluar dari lembah, kemudian dia bersembunyi, kemudian keluar lagi pada sebagian perkampungan, tapi tidak disebutkan di mana, kemudian dia juga nanti akan muncul di Masjidil Haram. Jadi ada beberapa tempat, kalau dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, yang menyebutkan hewan tersebut nanti akan keluar di beberapa tempat, di sebagian lembah, perkampungan, kemudian di Masjidil Haram. Dan riwayat yang sebelumnya juga sama di Masjidil Haram. Jadi pertama di Masjidil Haram, kemudian yang lainnya adalah di sebagian perkampungan dan lembah. Tapi tidak disebutkan secara jelas ya perkampungannya di mana, kemudian lembahnya itu di mana. Itu. Oke, ini untuk memudahkan kita membuat visual dalam otak kita sendiri ya. Jadi kita bayangkan bumi dalam keadaan manusianya keimanannya sudah mulai berantakan. Andai seandainya yang muncul adalah materi terbit dari arah terbenamnya, materi terbit dari barat, kebayang udah segonjang-ganjing apa seperti itu. Kemudian di antara yang tadi disebutkan ada bumi yang terbelah, dan kemudian muncullah yang muncul adalah unta gitu. Bumi terbelah, muncul unta.
orang makin makin bingung, makin kacau rasanya. Dan semakin membuat kita kayak bertanya besar, ini hewan ditakdirkan bisa berbicara di keadaan yang sangat berantakan. Pertanyaan besarnya, walaupun tadi sempat ke-spill ya bahwa binatang ini kan menyampaikan sesuatu yang cukup mengerikan di akhir zaman ini gitu. Pertanyaan besarnya adalah, ini hewan-hewan ini membawa tugas apa sebenarnya dari Allah? Bukankah bisa bicara aja sudah menyeramkan, apalagi ternyata dia memiliki sesuatu yang disampaikan untuk didengar oleh kita gitu. Tugas mereka sebenarnya apa, Ustaz? Jadi kalau yang kita melihat di dalil yang pertama terkait masalah kemunculan hewan tersebut dalam ayat Al-Quran yang tadi disebutkan, tukallimuhu annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yang pertama adalah memberikan kabar kepada manusia tentang kondisi mereka, kondisi manusia yang mana mereka itu sudah, kebanyakan dari manusia itu tidak beriman, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan tentang keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia. Kemudian di antara hal yang mereka lakukan, hewan melata yang keluar ini, mereka akan memberikan tanda kepada orang yang beriman, memberikan tanda biar jelas mana yang beriman dan mana yang kafir. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, takhruju dabatu fatasimun nas ala kharatimihim. Akan keluar binatang melata, kemudian akan memberikan tanda pada hidung-hidung manusia. Summa yakmuruna fikum, kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian. Hatta yashtari rajulu al-ba'ira, sehingga ada seorang ketika membeli hewan, membeli onta, kemudian ditanya, mimman ishtaraitahu, kamu ini beli hewan ini dari mana? Orang tersebut akan menjawab, ishtaraituhu min ahadil mukhattayain, aku telah membeli dari seseorang yang hidungnya sudah diberikan tanda. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, takhruju dabatu wa ma'aha 'asa Musa alaihissalam wa khatamu Sulaiman. Sebutkan bahwasanya hewan melata tersebut akan keluar, tapi hadis ini memang diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan, ada sebagian lagi yang mensahihkan. Menyebutkan hewan tersebut akan keluar dan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya atau capnya, cincinnya Nabi Sulaiman. Fatakhtimul kafira, kemudian dengan cincin Nabi Sulaiman ini memberikan tanda ke hidungnya orang kafir. Kemudian dengan tongkatnya Nabi Musa memberikan tanda menyinari wajah orang beriman. Jadi hewan tersebut keluar membawa tongkat Nabi Musa dan membawa cincin Nabi Sulaiman. Dengan cincin Nabi Sulaiman akan memberikan cap stempel kepada orang kafir di hidungnya. Kemudian dengan tongkatnya Nabi Musa akan memberikan menjadikan wajah orang-orang beriman ini menjadi bersinar, menjadi cerah. Sehingga ketika ada orang, hatta inna ahlal khiwan la yajtami'una ala khiwanihim, sehingga ketika ada orang itu sedang ngumpul, sedang makan dengan hidangan, mereka bisa tahu mana kafir dengan muslim dengan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh hewan melata tersebut. Sehingga gampang ingin mengatakan wahai mukmin, wahai kafir, karena ada tanda-tanda tersebut. Jadi itu yang riwayat-riwayat yang menjelaskan, menyebutkan tentang apa yang dilakukan, di antara apa yang dilakukan oleh hewan tersebut. Oke. Agak kurang bisa diterima nalar kita sekarang ya. Sudah bisa melihat manusia, hewan berbicara aja udah mungkin ada takut dulu. Ternyata mereka datang dan kayak ngasih stempel berarti ya. Bahasa sederhananya kita, hewan ini datang menemui manusia, kemudian yang distempel memiliki makna demikian, yang tidak distempel memiliki makna demikian, sampai tadi disebutkan, oh saya membeli ini dari orang yang hidungnya sudah ditandai. Kebayang kalau itu terjadi di zaman sekarang, agak aneh gitu. Tapi ternyata iman membawa kita pada kenyataan harus mengimani ini semua seperti itu. Cuman yang kemudian kita ingin tanyakan, Ustaz, kalau di dunia ini saja ternyata Allah bisa menjadikan sesuatu yang awalnya tidak bisa berkomunikasi menjadi bisa berkomunikasi.
apakah hal semacam ini hanya terjadi di dunia saja? Apakah nanti setelah di akhirat kalau ada yang lebih mengejutkan lagi dari sekedar melihat hewan-hewan berbicara? Lebih detailnya bagaimana? Baik. Jadi sebelum saya menjawab masalah hal ini kan kita sudah tahu kalau kita melihat tentang gambaran yang akan terjadi di hari kiamat itu memang kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia kan berbeda. Bisa jadi sesuatu yang sifatnya mustahil di dunia menjadi sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja yang kita pernah dengar itu kan matahari itu kan didekatkan dengan manusia nanti jaraknya 1 mil. Yang itu jarak 1 mil itu kalau dalam kehidupan dunia itu sesuatu yang tidak mungkin. Maksudnya kalau Allah mampu melakukan hal tersebut, tapi kalau kejadian kan bumi ini akan terbakar karena jaraknya sangat dekat. Makanya Allah jadikan dengan hikmahnya Allah jadikan matahari itu jauh. Begitu pula terkait masalah berbicara ini, memang nanti hari kiamat itu akan kejadian yang lebih menakjubkan lagi. Kalau tadi itu kan kejadian di akhir kehidupan dunia sebelum terjadi kehancuran, sebelum terjadi kiamat, muncul di mana ada hewan yang bisa berbicara. Tapi itu kan makhluk, sama-sama makhluk hidup. Sama-sama memiliki komponen, memiliki anggota yang bisa untuk berbicara. Ya, meskipun sebenarnya dia bisa ngomong dengan kita itu suatu menakjubkan. Tapi dari sisi lain, dia ngomong ya karena ada mulutnya, artinya ya bisa gitu kan. Tapi nanti yang terjadi dari kiamat akan lebih dahsyat daripada itu. Bahkan benda-benda yang secara hukum asalnya adalah benda mati itu bisa berbicara. Misalnya dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis juga disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan segala apa yang pernah terjadi di atas bumi. Kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang dulu pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi akan mengabarkan. Jadi dikatakan oleh para ulama, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan. Kemudian para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang akan diceritakan oleh bumi? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW mengatakan, inna akhbaroha antashhada ala kulli abarin aw amatin bima amila ala dhahriha antaqula amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha qala fahadhi akhbaruha. Rasulullah SAW mengatakan, bumi itu akan menceritakan segala apa yang pernah dilakukan oleh seorang manusia, menjadikan saksi bagi mereka. Bumi akan mengatakan si fulan dulu melakukan suatu amalan, baik ataupun buruk di tempat ini, waktunya ini. Jadi posisinya bumi yang hukum asalnya adalah benda mati maksudnya tidak memiliki tidak memiliki komponen yang bisa untuk berbicara, tapi dia bisa berbicara. Kemudian dalam ayat yang lain, bahkan tidak jauh, lebih dekat, sangat dekat dengan kita, bahkan anggota tubuh kita selain mulut itu juga bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak nanti Allah akan tutup mulut mereka. Ditutup mulutnya, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan mereka akan berbicara. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan betapa pada saat itu kejadiannya lebih hebat, lebih luar biasa daripada kejadian ketika di dunia. Bahkan tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita yang menjadi saksi secara langsung atas apa yang kita lakukan akan menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Dan Allah jadikan mulut kita nutup. Kenapa? Karena mulut ini akan lebih mudah untuk berbohong. Mulut ini akan lebih mudah untuk beralasan macam-macam. Mungkin dari pertama, mulut itu berbohong. Kalau seandainya jujur, dia akan berusaha mencari alasan-alasan yang
menjadikan perbuatan yang pernah dia lakukan menjadi sesuatu yang legal. Sehingga Allah jadikan mulut ini tertutup, tidak butuh, yang akan berbicara adalah anggota tubuh kita. Dan kejadian ini otomatis ya akan membuat orang merasa kaget, akan menjadikan mereka merasa kaget dengan keajaiban, mukjizat, dengan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, syahida 'alaihim sam'uhum, maka pendengaran, penglihatan dan pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tidak hanya tangan dan kaki, bahkan telinga kita, mata kita, kulit kita akan berbicara menjadi saksi atas kejahatan yang pernah dulu kita lakukan. Sehingga ketika tiba-tiba sehingga anggota tubuh mereka, telinga, mata, tangan, kaki, kulit bisa ngomong, maka itu membuat mereka kaget. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka orang tersebut mengatakan, mengapa kamu tiba-tiba bisa berbicara kepada kami dan menjadi saksi atas kami? Maka kulit tersebut mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit tersebut menjawab, Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu itu pandai berbicara, yang telah menjadikan kami juga bisa berbicara. Sebagaimana Allah bisa menjadikan makhluknya yang lain berbicara, Allah juga bisa menjadikan kami yang hukum asalnya tidak bisa berbicara, sehingga berbicara menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. Wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi dalam ayat ini dan ayat sebelumnya menjelaskan secara jelas bahwasanya nanti di hari kiamat itu kejadiannya akan lebih luar biasa lagi, di mana bumi yang kita pijak, bahkan anggota tubuh kita sendiri, tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Jadi ini merupakan tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah berkehendak sesuatu yang awalnya tidak bisa ngomong, itu bisa dijadikan oleh Allah bisa berbicara. Wallahu a'lam. Oke, di akhir ini kita kayak diingatkan sekali bahwa pada waktunya nanti semua barang-barang bahkan atau benda-benda yang kita tidak menyangka dia tidak berbicara, karena memang tidak ada alat untuk berbicara ya. Kalau tadi masih agak masuk akal, kalau hewan berbicara kan ada mulutnya gitu. Sekarang kalau bahkan kulit, bahkan tangan, dan anggota badan kita dan semua hal-hal yang kita anggap tidak bisa berbicara menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, itu adalah goal dari betapa kita sudah berada di ujung antara mendapatkan terbaik atau justru mendapatkan hukuman yang paling menyiksa seperti itu. Baik Ustaz, teman terasa kita sudah hampir berada di ujung pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup bisa diakhiri dengan kesimpulan akhir atau pesan kepada pemirsa agar kajian kita lebih bermakna, Ustaz. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi dari apa yang telah kita sampaikan, khususnya di bagian akhir yang kita sebutkan tadi, terkait kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak berbicara, sesuatu yang tidak memiliki komponen untuk berbicara tapi mampu berbicara, menjadikan kita bisa lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu dalam bertindak. Orang biasanya ketika ingin melakukan sebuah keburukan, dia akan tengok kanan kiri, ada orang enggak? Karena dia memastikan bahwasanya tidak ada yang menjadi saksi atas keburukan yang dia lakukan. Kalau zaman sekarang orang mau berbuat jahat, lihat ada CCTV enggak yang akan memantau dia, merekam apa yang pernah dia lakukan. Tapi itu tidak perlu jadikan patokan karena CCTV itu terbatas, manusia juga terbatas, tapi yang menjadi harus patokan kita sebagai seorang muslim bahwasanya kita harus bisa lebih hati-hati karena meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun tidak ada CCTV yang memantau kita, bahwasanya anggota tubuh kita, jari jemari kita yang biasa kita gunakan untuk scroll, untuk bisa membuka segala sesuatu, mata kita yang kita gunakan, telinga kita yang kita gunakan, semuanya akan menjadi saksi.
dan itu cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, menjadi dalil, menjadi hujah atas apa yang kita lakukan sehingga nanti di hari kiamat sehingga kita tidak bisa mengelak. Maka ini menjadikan kita harus bisa lebih muraqabah, senantiasa merasa diawasi, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjaga diri kita untuk berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jadi kesimpulan akhir ini memberikan sebuah kita arahan yang sangat berarti ya, bahwa pada akhirnya kita memang harus bersiap dan menjaga diri karena akhir zaman itu pasti akan datang. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri jelas dengan menjauhi apa yang dilarang dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Baik pemirsa, itulah di antara hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga obrolan kali ini memberikan banyak inspirasi kebaikan khususnya buat kami dan umumnya buat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, dari studio kami Mahathir Imam Syafi'i Masjid Acap kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.